Oke, kita lanjutkan ya. Bagian yang keempat, yaitu membahas tentang koneksi ke database-nya. Nah, ini kita perlu membuatkan beberapa file lagi untuk menangani koneksi. Dan kita harus punya siasat atau strategi ya, supaya tidak terlalu banyak file yang dipanggil. Itu biasanya kita gabung beberapa buah file ya. Nah, koneksi database ini isinya adalah kode program yang berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi yang kita buat dengan server database. Nah, database-nya kita sudah bisa akses menggunakan adminer ya. Tapi dalam proses perubahan data harusnya nggak boleh lewat adminer. Karena kalau lewat adminer itu semuanya bisa dilakukan. Kalau orang umum boleh masuk ke situ juga, itu berbahaya bagi database yang bersangkutan ya. Karena sampai ke database-nya bisa diapa-apakan, nanti dihapus segala macam, itu bisa. Maka untuk membatasi akses ke database itu dibuatkan aplikasi ya. Salah satunya yang sedang jadi project kita ini. Nah, untuk bisa mengakses database secara terbatas, kita tetap harus bisa connect ke database-nya. Tapi orang yang akses itu nggak perlu tahu username dan password-nya gitu ya. Jadi kita yang punya program aja yang tahu cara mengaksesnya menggunakan username dan password yang sudah ditentukan. Orang lain itu cukup kita kasih akses untuk melihat yang memang pantas untuk dilihat aja, sesuai dengan apa yang kita kasih. Seperti itu ya. Nah, tujuannya supaya bisa mengelola database secara langsung lewat aplikasi, bukan lewat RDBMS. Kalau kita ngasih orang akun adminer, habis semuanya. Karena kita nggak bisa membatasi jadinya. Ya. Tapi kalau lewat aplikasi, dia hanya view aja. Bisa dia baca, bisa dia lihat. Seperti kita selama ini, membuka Google dan seterusnya, membuka aplikasi berbasis web itu, kita dikasih akses memang untuk meretrieve data itu ke dalam database orang, tapi kita nggak dikasih username dan passwordnya. Username dan password itu sebetulnya ada, tapi di dalam aplikasinya dia, kita nggak bisa lihat. Seperti itu cara membatasinya ya. Nah, pengelolaan datanya dilakukan dengan menggunakan metode atau bahasa, ada yang disebut DDL, ada DML. Harusnya juga sudah belajar. DDL, Data Definition Language. Kalau DML, Data Manipulation Language. Apa aja yang masuk di DDL, apa aja yang masuk di DML. Kalau DML manipulasi ya, manipulasi itu berarti kayak select, terus apa, update, delete, terus apa lagi, insert into, kan gitu dia perintahnya, buat menambah. Nah, kalau DDL, Data Definition, misalnya apa? Misalnya buat create database-nya. Apalagi create table itu termasuk. Ya, alter gitu ya, alter table, drop itu termasuk, atau perintah use. Kan use nama database-nya apa kan gitu ya. Nah, itu Data Definition Language. Kalau ada yang kenal dengan yang punya motor itu, suruh besoknya jangan masuk, motornya taruh di luar aja. Ya, sudah dikasih di depan kantor itu kan sudah ada rambunya di situ 20 km. Ternyata betul 20 km dia di situ. Begitu lewat sedikit langsung digasnya. Itu kalau saya tuh pengen saya teriakin nama binatang, tapi kan nggak pantas. Ya kan, seperti orang yang nggak bisa baca rambu aja. Maksudnya itu kan kita paham aja. Maksudnya di lingkungan kampus itu jangan laju-laju. 20 km per jam tuh sudah laju itu. Ya, bukan hanya di tempat itu aja. Itu kan sama aja kayak orang buang sampah yang ada tulisannya dilarang buang sampah di sini. Iya, dia nggak buang sampah di situ, tapi di sebelahnya. Kan sama aja pintarnya tuh. Iya kan? Nah, kalau dalam bahasa agama itu ada larangan, tidak boleh berkata kepada orang tua, berkata
pokoknya yang sifatnya kayak membantah, menolak itu dari orang tua, itu nggak boleh. Ya, apakah hanya itu aja? Berarti nempeleng boleh lah. Kan maksudnya kan lebih. Yang kecil seperti itu aja kita dilarang terhadap orang tua, yang tidak baik ya, perbuatan tidak baik kepada orang tua, yang kecil aja. Apalagi yang lebih dari itu, kan logikanya gitu. Ya, cuman saking pintarnya mahasiswa kita tuh ya kayak gitu. Masuk jarang, ya kan? Suruh ngerjakan tugas kada dikirim. UTS orangnya kada ada. UASnya minta susulan, tapi pengen dapat nilai A, matam. Ada DDL, DML. Tapi DDL ini jarang kita gunakan. Kalau sudah masuk ke aplikasi, itu yang digunakan DML, data manipulation. Membaca data, mengedit, menghapus, menambah, yaitu intinya. Oke, ini contoh koneksi ya. Dulu koneksinya pakai MySQL, database MySQL, yang di set 4 ini. Ya, yang di set ada 4 ini. Yang pertama host itu atau menunjukkan servernya, kemudian username dari database-nya apa, lalu password-nya dan nama dari database-nya. Itu yang di set. Ya. Kalau dilihat di adminer itu sebelum login, coba diperhatikan bagian atas, itu ada pilihan database. Bawahnya ada server host-nya, ada username, ada password, ada nama database. Nih, seperti ini ya. Sistemnya pakai apa? Database-nya MySQL. Servernya apa? Atau host-nya apa? Localhost. Username, password, nama database. Sama dengan di koneksi ini. Seperti itu. Ya. Nah, dulu untuk koneksi itu menggunakan yang namanya function MySQL Connect. Dibagi dua. Jadi, host-nya dulu, server mana yang dituju, kemudian username dan password-nya. Kalau dia berhasil masuk sesuai itu, dia masih belum bisa buka database. Karena database-nya harus dipilih dulu. Nih, di perintah berikutnya, MySQL select DB. Nama database-nya apa, terus koneksinya dibawa di sini. Jadi koneksi itu tersimpan di sini ya. Kalau bahasa kita tuh ada nilai yang tersimpan tuh true sama false. Kalau dia false, dia nggak bisa. Berarti ada yang salah di dalam ini. Entah hostnya yang salah, atau usernya yang salah, atau passwordnya yang salah. Gitu ya. Ini contoh dulu MySQL. Tapi ini sudah nggak dipakai lagi. Kita kalau pakai versi terbaru PHP itu sudah nggak bisa berfungsi. Sudah deprecated ya, sudah tidak didukung lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ada koneksi database menggunakan yang namanya MySQL. I-nya itu yang berbeda di sini. Ya. Kalau untuk settingannya, pengaturan database semuanya sama. 4 itu ada semua. Ditambah nanti mungkin ada yang namanya port ya untuk database. Nah, MySQL itu nambah i aja di belakang, tapi namanya MySQL i. Ya, nanti untuk query-nya MySQL query, yang lainnya lagi ada ii di belakangnya. Namanya improvement ya. Jadi ada MySQL versi lama diimprove lagi, ditingkatkan, lahirlah MySQL. Bentuknya sudah tidak seperti tadi yang pakai 2 function, sekarang hanya 1 aja, MySQL Connect, nama database-nya langsung dimasukkan di belakangnya, tambahan. Ya, tapi ini bermasalah, pakai yang tadi sudah nggak didukung. Dan itu hanya berlaku untuk database yang tipenya MySQL. Kalau kita pakai yang bukan MySQL, misalnya seperti ini, pakai SQLite misalnya, atau pakai PostgreSQL, itu dia tidak akan berfungsi. Jadi kalau misalnya kita sekarang sedang ngoding nih, database kita MySQL, oke, kita pakai MySQL atau MySQL. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu database-nya itu berganti dari MySQL menjadi Postgre misalnya, atau diganti menjadi file Access, Microsoft Access, itu ACCDB kalau nggak salah tipenya, atau MDB, itu nggak akan bisa berfungsi. Atau file Excel yang diakses nggak akan berfungsi pakai MySQL, karena MySQL itu hanya untuk database MySQL.
Ganti dengan PostgreSQL, ininya harus diganti PGSQL. Nah, kalau ada 10 aja kode seperti itu di dalam program kita, 10 kita harus ganti. Ya, ini kita nggak bilang strukturnya yang beda, hanya itu aja, strukturnya sama, database-nya aja yang beda, engine database-nya, mesin database-nya yang beda. Ya, itu kelemahannya menggunakan yang disebutkan secara langsung seperti itu. Ya. Ada pilihan yang lebih fleksibel, yaitu menggunakan PDO, PHP Data Object. Bagian atasnya tetap sama, yang di-set seperti ini, tapi dia lebih fleksibel. Jadi kalau database-nya berganti, nanti gampang, tinggal ganti yang di depan sini aja. Lainnya tetap, coding kita juga tidak berubah, seperti itu. Ya, tetap disimpan ke dalam variabel bernama, namanya bebas ya, di sini kita contohkan koneksi. Nah, di sini ada new PDO katanya. New PDO berarti ini adalah sebuah kelas. Hasilnya sebuah objek bernama koneksi. Nah, belajar ini nanti di semester 4. Ya, new PDO dan seterusnya itu namanya objek dan kelas, ada properti dan metode, itu semuanya nanti adanya di semester 4. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Itu belajarnya di situ, ya. Nah, di sini disebutkan tipenya MySQL. Kalau PostgreSQL dirubah di sini PGSQL, selesai. Dengan catatan struktur tabel tetap sama ya. Kemudian di sini diikuti dengan host, isinya DB host. Di set di atas ini untuk mempermudah ya. Jadi kalau ada perubahan rubah di atas saja gitu. Di sininya nggak usah. Lalu di sini ada port. Ya, port ini kalau diperlukan, kalau nggak dihapus portnya. Lalu ada DB name, ini database name-nya. Perhatikan tulisannya berbeda. Yang ini nama variabel, yang ini adalah bawaan dari PDO. DB name huruf kecil semua, sama dengan. Lalu ada $DB_name. Itu bedanya di situ ya. Lalu diikuti dengan username-nya apa dan password-nya apa. Nah, seperti itu. Ini untuk koneksinya. Nah, untuk baca datanya nanti menggunakan PDO juga ya. Maka ketika database-nya diganti ya, yang di pembacaan data tadi nggak usah diganti, yang diganti itu di koneksinya aja. Nah, jauh nanti berbeda dengan kalau pakai MySQL. Kalau pakai MySQL, koneksinya dirubah, setiap file yang ada MySQL-nya harus ganti juga. Nah, seperti itu. Makanya saya sudah beberapa tahun mengajar web itu sudah nggak pakai MySQL lagi. Database-nya MySQL, iya, atau MariaDB, tapi cara mengakses database-nya, koneksi dan seterusnya, yang DML tadi itu sudah menggunakan PDO. Ya, jadi kalau nanti ada ketemu dosennya masih ngajar MySQL, ya syukur kalau masih bisa jalan. Tapi kalau PHP-nya semakin tinggi, MySQL itu kemungkinan akan deprecated juga. Ya. Saran saya adalah lebih baik menggunakan PDO. Nanti kalau ketemu saya lagi di PBO, kalau saya dikasih mata kuliah itu, tetap PDO lagi. Kalau di mobile nanti dikasih juga, tetap itu PDO. Gampang aja ini. Ya. Silakan dibuat file ini, file baru diketik seperti ini isinya. Yang tanda komentar warna hijau boleh tidak diketik. Silakan diketik, waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Ketik aja.
Iya, gimana rasanya ngetik? Lama nih saya kasih filenya. Sampai akhir nanti ngetik ya. Nggak semuanya juga. Yang warna hijau boleh ditinggal, nggak apa-apa. Itu hanya keterangan aja. Komentar ya. DB name baris 7 disesuaikan dengan punya kalian masing-masing. Ini disimpan di dalam wisata Kalteng filenya. Nama filenya koneksi.php ya. Nama database yang ini disesuaikan dengan punya kalian, namanya apa? 3 digit terakhir, terus ditambah ini ya, terus ditambah lagi dengan 3 digit awal. Ya, masukkan itu. Oke ya, kalau buat koneksi database harus dipisah seperti itu. Bisa sebetulnya langsung dimasukin di sini ya. Ini DB host langsung diisi localhost, bisa DB name-nya langsung, bisa Kalteng. Usernya langsung root, passwordnya dikosongin, itu bisa. Tapi itu tidak praktis. Dan itu nanti menimbulkan kesulitan pada saat misalnya pengen mengganti username, mengganti nama database dan seterusnya ya. Jadi yang lebih baik adalah dipisah seperti ini. Kumpulin aja di situ. Nah, nanti kalau belajar di semester 6 itu ada framework. Framework itu juga sama, bahkan koneksinya nggak ada, nggak kelihatan. Kita cuma disuruh ngeset localhost, nama usernya apa, passwordnya apa, sama nama database, itu aja. Koneksinya nggak ada. Jadi kalau nanti bikin aplikasi dipisah seperti itu ya. Oke, saya kira sudah. Kalau sudah disimpan koneksi PHP, coba diakses koneksi PHP. Di atas itu wisata Kalteng / langsung ya, koneksi.php enter. Kalau layarnya blank, putih aja, selamat, tandanya berhasil.
Kalau ada pesan di situ, berarti salah. Nah, gitu. Error. Ada pesan error. Ya. Ya, fatal error itu dibaca apa? Ya, saya coba ya kan. Koneksi titik PHP, enter. Nah, seperti itu punya saya. Sama kah? Harus blank putih. Kalau putih berarti berhasil. Dia bisa masuk ke server localhost dengan username dan password itu dan bisa mengakses ke database. Ya memang nggak ada data yang kelihatan. Kenapa? Karena kita belum baca ke datanya. Kita baru sampai koneksinya aja. Ya. Nah, seperti ini contoh error punya saya. Tolong diperhatikan. Nah, coba perhatikan ya. Kalau yang warning abaikan aja, karena kita belum ngeset time zone-nya. Ya. Nah, fatal error nih. Ini yang harus diselesaikan. Kalau dia warning itu masih bisa disembunyikan, nggak apa-apa. Warning itu nggak ada masalah masih ya. Tapi kalau dia pesannya adalah fatal error, syntax error itu harus diselesaikan. Kita lihat di sini perintahnya, langsung ke sini ya. Yang saya blok nih, unknown database wisata underscore Skalteng. Itu pesannya. Apa artinya? Database wisata Kalteng itu tidak dikenal. Tidak ada. Saya tidak tahu bahasanya. Saya sudah cari, nggak ketemu nih. Bahasa kita seperti itu. Dikasih tahu di sini, filenya adalah koneksi baris 9. Baris 9 itu adalah yang di sini. Karena yang ini dipanggil sudah ya. Kalau yang ini kan hanya mendefinisi aja. Ini isinya bebas. Nah, wisata Kalteng ini tidak ada katanya. Nah, saya cek ke adminernya. Wisata Kalteng memang tidak ada. Lihat aja di sini. Yang ada namanya punya saya C07 underscores. Wisata Kalteng underscores 015. Nah, harusnya namanya itu. Oke ya. Nah, sekarang saya perbaiki. Nah, ini kan wisata Kalteng. Nah, sekarang nama database-nya punya saya sesuaikan. Jangan ngikut punya saya ini, pasti tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, sekarang saya refresh. Ini koneksi, saya enter aja. Sudah blank seperti ini, berarti sudah berhasil. Oke? Yang masih error, dapat nama database-nya sesuaikan. Dicocokin. Ini syaratnya harus ada database itu di komputer masing-masing, karena kalau enggak tetap error. Oke. Sempat apa enggak ini sampai sesi yang ke-6 nih. Yang kedua, bikin file baru namanya fungsi. Nah, ini untuk menghilangkan warning time zone tadi. Buat file baru, ketika seperti ini, ada sebuah file namanya fungsi.php ya. Ini dibuat nama file baru. Dalamnya dimasukkan setidaknya baris 4 dan baris 6 itu. Date, default time zone set. Ya, kita ngeset time zone kita, areanya adalah Asia Jakarta. Ini GMT plus 7. Kemudian baris 6 itu ada include once koneksi. Nah, kita tadi sudah punya koneksi. File koneksi ini dipanggil oleh file fungsi. Nah, nanti yang kita panggil itu file fungsi aja. Ya, nanti isinya kita tambah itu. Akan bertambah ini nanti fungsi ini isinya. Ya, fungsi untuk yang macam-macam nanti kita taruh di bawahnya lagi. Ya. Kalau untuk koneksi PHP itu sudah selesai, biarkan aja sudah. Yang kita akan utak-atik nanti fungsi PHP ini.
Jadi supaya kita nggak dua manggilnya ya, manggil file koneksi juga, manggil file fungsi juga, nggak usah. Yang koneksi dipanggil aja lewat fungsi. Nah, yang kita panggil nanti fungsi. Oke, sudah, boleh dicoba, harusnya tetap blank. File fungsi .php kalau diakses tetap blank ya. Udah, jangan lama-lama. Ini codingnya ada 1, 2, 3, 4 lagi. Dan diketik semua. Sudah, akses file fungsi blank. Ya, yang masih menampilkan pesan error itu cek lagi database-nya. Jangan-jangan namanya masih salah yang dipanggil, atau kalau tidak memang database-nya nggak ada di dalam servernya. Ya, nanti dicek lagi ya. Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu mulai menampilkan data. Oke ya.